Cinta dalam Hamdalah. Ini adalah sebuah kisah dari sekian banyaknya cerita yang dapat kita ambil hikmahnya. Di dalamnya terdapat kesabaran, kebijaksanaan, penyesalan, bahkan sebuah kemarahan pada takdir. Ini adalah kisah seorang anak yang berjuang melawan kerasnya hidup di perantauan. Lily, itulah namanya. Ia adalah seorang anak yang mencari ilmu di perantauan dengan situasi yang amat menyulitkan. Hidupnya seakan tak pernah lepas dari helaan nafas. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Ibu Maimunah dan Pak Rahmat. Pak Rahmat telah meninggal ketika Lily masih berumur 9 tahun. Ini adalah situasi sulit untuk Lily dan kedua saudaranya. Sepeninggal suaminya, Ibu Maimunah sakit-sakitan. Ia hanya bekerja sebagai buruh cuci pakaian milik orang-orang yang masih menggunakan jasanya. Tentulah penghasilannya tak seberapa. Himpitan ekonomi memaksa kakak Lily berhenti sekolah dan memilih bekerja. Beberapa tahun berlalu, setelah ia lulus SMP, Lily berpamitan kepada ibunya untuk merantau. Ia meyakinkan ibunya bahwa keputusannya tidak akan menyulitkan ibu dan kakaknya. Berkat kakaknya pula, Lily berangkat ke kota. Hingga beberapa bulan di tempat barunya, ia mendapat surat yang menyatakan bahwa ibunya sakit parah dan memintanya untuk segera pulang ke kampung halaman. Setelah sampai di rumah, Lily disambut oleh adiknya Izam. Kakak, ibu, ucap adiknya sambil lari ke pelukan Lily. Ada apa dengan ibu, Zam? Saat itu Lily begitu kalut. Ibu telah dimakamkan dan Kak Lina juga ikut mengantarnya ke pemakaman. Mendengar itu, ia tak mampu berpikir. Semuanya terasa gelap. Setelah sadar, ia telah didampingi kakak dan adiknya. Li, apa kamu sudah baik-baik saja? Lily hanya mengangguk. Seperti yang kamu tahu, keluarga kita, mungkin kakak tidak bisa membiayai sekolahmu lagi. Sedangkan sawah peninggalan ayah kita telah separuh kakak jual untuk biaya pengobatan ibu waktu sakit. Meski semua itu tak dapat menolong nyawa ibu kita, sawah separuhnya lagi untuk kelanjutan pendidikan adikmu Izam, ujar kakaknya. Kakak tidak perlu khawatir. Meski kita dalam keadaan tidak nyaman, Lily akan tetap melanjutkan sekolah, bahkan sampai sarjana nanti. Demi kakak dan ibu, Lily janji. Lily berkata sembari tak lepas dari isak tangisnya. Kini Lily menjalani rutinitas sekolah seperti biasa, meski dalam keadaan dan suasana hati yang berbeda. Jika dahulu ia tidak terlalu porsir tenaga untuk kosnya di perantauan, tapi kini ia mulai bisa lebih mandiri. Untuk membiayai sekolahnya, Lily membuat kue yang dititipkan di toko-toko sekitar ia kos dan di kantin-kantin sekolah. Jam 3 subuh ia bangun untuk sholat malam. Setelah mengaji sebentar, ia bergegas membuat kue. Setelah semuanya beres, ia mandi, sholat subuh, kemudian siap-siap untuk mengantarkan kue buatannya dan langsung pergi ke sekolah. Begitulah rutinitas Lily tiap harinya. Sepulang sekolah, Lily mengambil kue yang ia titipkan. Kemudian ia membeli bahan untuk membuat kue. Karena rutinitas yang begitu setiap hari, lelah pun pasti menghampiri. Bahkan Lily sampai ketiduran di kelas karena kelelahan. Lily, apa yang membuatmu begitu mengantuk hari ini? Lekas cuci muka dan temui ibu di kantor. Baik, Bu. Ketika menemui gurunya, segala pertanyaan diberikan perihal kenapa ia sampai sering terlihat tertidur di kelas. Ia pun menjelaskan perihal rutinitasnya, dan guru pun menasihati ia untuk pandai-pandai mengatur waktu antara bekerja dan pendidikannya. Meski sering ketiduran, Lily tidak pernah ketinggalan pelajaran, karena ia selalu menyempatkan diri belajar dan melihat pelajaran temannya. Tidak terasa pekerjaan ini telah ia jalani hampir 3 tahun. Jerih payah yang ia tanam kini bisa ia petik.
Kue buatannya telah dikenal di kota ia tinggal, Pontianak. Hasil dari penjualan kue bukan hanya bisa membiayai sekolahnya yang hampir lulus, tapi saat ini ia juga mengajak kakak dan adiknya untuk tinggal bersamanya sambil membantu pekerjaannya. Ya, meski rumahnya ngontrak. Setelah dinyatakan lulus dari SMA Harapan Bangsa, kini ia berencana untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Pontianak. Semester pertama, semester kedua, ia jalani dengan lancar. Sampai pada akhirnya semester 3 ia bertemu dengan seorang pemuda. Namanya Hilmi. Lili sangat mencintai Hilmi. Karena menurut Lili, Hilmi adalah pemuda yang mau menghormatinya sebagai wanita yang berhijab. 1 tahun mereka menjalani hubungan. Hingga suatu hari Hilmi tidak memberi kabar. Setelah 1 bulan Hilmi menghilang, Hilmi menemui Lili dengan membawa kabar bahwa ia akan segera ditunangkan oleh keluarganya. Setelah mendengar kabar tersebut, Lili berusaha tenang. Ahi, Ukhti tidak bisa melarang kamu bertunangan. Karena yang pertama, Ukhti tidak lebih baik dari wanita yang kamu pilih. Kedua, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Lili berkata tanpa sedikit pun meneteskan air mata. Maafkan Aki. Tak perlu minta maaf. Sepertinya kamu begitu tegar, Lili. Apa kamu... Hilmi tak meneruskan kalimatnya. Masih banyak yang harus kulakukan, Ahi. Perjuanganku masih belum selesai. Kuliahku, adikku, masih membutuhkan tetes keringatku. Aku tak ingin terpuruk. Kita memang tak berjodoh. Setelah berkata demikian, Lili pergi dan tak menunggu air matanya jatuh di depan laki-laki yang ia cintai. Meski tanpa terasa, setelah jauh dari pandangan Hilmi, air mata itu jatuh pula. Beberapa waktu menjalani proses dengan membawa luka hatinya yang Hilmi torehkan pada 12 bulan yang lalu. Sekarang ia menjalani proses penelitian untuk skripsinya. Setelah sholat maghrib berjamaah, Lili mendengar seseorang bersin. Alhamdulillah. Dengan spontan Lili menjawab hamdalah orang tersebut, tanpa tahu dari mana asalnya dengungan hamdalah itu. Yarhakumullah. Yahdikallah wa yuslihu bilakum. Ungkap orang tersebut. Untuk kesekian kalinya Lili sholat berjamaah di masjid yang sama. Sepertinya ada yang mengikutiku, gumamnya dalam hati. Tanpa menoleh ia melanjutkan langkahnya. Assalamualaikum ya Ukhti. Waalaikumsalam. Maaf, Anda siapa? Setelah berbicara cukup lama, ternyata pemuda itu adalah orang yang bersin di masjid. Dan diam-diam kagum kepada Lili. Karena menurutnya, jika dalam ibadah seringan ini saja ia perhatikan, tentulah ia adalah wanita yang soleha. Setelah pertemuan mereka yang pertama, pemuda itu yakin bahwa Lili adalah wanita yang bisa mendampinginya mengelola pesantren yang telah dibina oleh orang tuanya. Setelah sidang skripsi Lili selesai, mereka berencana untuk menikah pada malam wisuda. Lili sengaja menikah di waktu tersebut karena akan ia jadikan sejarah yang tak terlupakan. Pertama, ia sah menjadi istri seorang ustadz. Dan pada siang harinya, ia wisuda dengan gelar sarjana ekonomi. Seperti yang telah ia janjikan kepada orang tuanya dan saudaranya. Selain membantu suaminya mengembangkan pesantren, Lili juga membuka toko kue yang ia percayakan pada kakaknya, yang juga telah menikah dengan teman masa bermainnya dulu. Sedangkan Izam, kini ia masih berkuliah di Yogyakarta. Inilah hasil dari kesabaran Lili dan saudaranya.
Layaknya harapan semua, mereka pun hidup dengan bahagia. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah simak cerita ini sampai akhir. Maaf atas kekeliruan dalam membacanya. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di cerita-cerita fiksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.